Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi tubuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, tentunya seperti biasa kita berdoa dulu. Mungkin dari Ananda Saki silakan memimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini doanya hampir dilupa ya. Anakku sekalian, untuk memulai pelajaran hari ini kita menyimak video ya. Bapak Guru akan mempresentasikan video yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah besar layarnya? Ya, perhatikan videonya. Silakan disimak anak sekalian. Nah, itulah tadi video tentang udara. Jadi manfaat udara itu sangat penting bagi kita. Anak-anakku sekalian, itu sebagai video pembuka pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran inti, yaitu subtema 1. Sudah tampil? Ya, artinya kita hari ini akan belajar tentang subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Namun pada kali ini berhubungan dengan video tadi tentang udara bersih terhadap tubuh manusia. Sekarang kita akan pelajari tentang hewan. Diperhatikan gambarnya di atas. Yang baru nih. Yang ini ada kambing. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Ayam. Bahkan manusia. Ini semua membutuhkan udara. Apalagi yang namanya udara bersih. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Dengan cara apa? Dengan cara bernafas. Nah, setiap makhluk hidup itu bentuk pernapasannya berbeda-beda. Sekarang untuk lebih jelasnya kita pelajari tentang setiap makhluk hidup. Ini ada bacaan Dayu dan ikan hias. Ini sesuai dengan buku yang ada sama Ananda sekalian. Bisa diperhatikan, bagi yang tidak jelas layarnya atau jauh bisa dilihat di buku paket. Ini Dayu dan ikan hias. Diperhatikan ya, sebentar ada pertanyaan tentang teks ini. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium
Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Di sini kamu telah membaca Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah. Lalu jawab pertanyaan dalam setiap kotak. Di sini Bapak akan memberikan kesempatan siapa yang bisa menjawab secara langsung dari isi teks di atas. Ada yang bisa? Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Bagus. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ada yang katakan seminggu sekali, ada yang dikatakan setiap hari. Diberi makan setiap hari atau sekali seminggu? Setiap hari. Kecuali kalau kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Kemudian apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Melihat, betul sekali. Jadi itu yang ada pada bacaan tentang pertanyaan ini. Sebentar Bapak akan minta untuk ditulis sini ya jawabannya dalam kertas. Lanjut. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Termasuk di sini satu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tanah tidak mempunyai pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini salah satu gambar tentang alat pernapasan pada cacing. Bisa dilihat juga anakku pada buku paketnya. Diperhatikan di bawah permukaan kulit cacing tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Jadi cacing juga punya darah ya. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Saat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ini gambarnya. O2, CO2 itu O2 untuk yang masuk, CO2 untuk keluar, karbon dioksida. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Ya, ini pernapasan pada serangga. Pada serangga. Ini gambar sistem pernapasan pada lebah. Diperhatikan. Jadi setiap makhluk hidup berlainan tentang sistem pernapasannya. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada ikan, Pisces. Jadi ikan itu biasa juga dikatakan Pisces.
Nah, ini contoh gambar tentang insang. Ini pada pernapasan pada ikan ya. Diperhatikan aliran air masuk ke insang. Nah, kemudian dikeluarkan di operculum. Nah. Ini sama pada gambar di buku. Kemudian nah ini dia rahang insang. Ini tentang ikan. Kalau katak ya nanti ya. Pada gambar kiri di atas menunjukkan saat pernapasan dimulai. Nah, itu gambar di atas yang ini maksudnya ini. Nah, ini ya sistem pernapasan pada hewan amfibi. Atau apa dikatakan amfibi? Katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi katak bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Ini dia. Yang gambar ini adalah kecebong, ini sudah menjadi katak. Kalau ini sistem pernapasan pada reptil, ular. Nah, ini. Hewan yang termasuk jenis reptil antaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan reptil bernapas menggunakan paru-paru sama dengan manusia. Udara melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ini kurang lebih sama dengan manusia. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambar tentang sistem pernapasan pada burung. Pertama, udara masuk ke trakea, kemudian paru-paru, ada juga kantong udara. Ada dua kantong udara, itu posterior dan anterior. Nah, ketika terbang itu baru dari kantong udara ke paru-paru. Seperti itu pada. Nah, ini alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya apa? Ada yang bisa jawab? Kambing, apa lagi? Sapi, kerbau, dan kuda. Kalau mamalia air? Paus, duyun, dan lumba-lumba. Nah, itu. Ini alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Ini gambar apa ini? Gambar. Kalau ini gambar apa? Gambar lumba. Kemudian di sini ada yang terakhir. Ada tugas, yaitu setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan yang mereka hendaki. Jadi silakan anak-anakku sekalian, silakan dipilih gambar yang ingin gambar, apakah mamalia ataukah
cacing, burung, terserah. Ini ada 2 kelompok. Jadi ada 2 tugas. Tugas pertama adalah tugas individu tentang pertanyaan bacaan tentang dayu tadi dengan ikan mas kokinya. Itu setiap individu. Kemudian yang kedua, tugas kelompok, yaitu setiap kelompok, karena 2 kelompok ini 2 kelompok belajar, silakan dibuat skema alat pernapasannya, bebas memilih yang mana salah satunya. Ini mungkin belum bisa dikirim sekarang, Bapak tunggu melalui via WhatsApp, foto saja kemudian dikirim ya. Baik anak-anakku sekalian, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang materi? Anak-anakku sekalian, bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran via daring ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita berdoa bersama. Amin rabbal alamin. Itu pintar semua. Baik, sekian untuk pertemuan kita. Jangan lupa dikirim tugasnya ya anak-anak. Ya, bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufriyadi, calon guru penggerak angkatan 2 dari Jeneponto, SD 268 Jenet Talasa. Baik, saya akan menceritakan tentang tugas aksi nyata pada modul 2.2 ini yang menggabungkan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena pembelajaran pada kesempatan ini saya buat dalam mode daring, berhubung karena tidak adanya pertemuan tatap muka akibat pandemi COVID-19 ini. Baik, saya merasa bahwa video yang saya buat ini sangat-sangat kekurangan, tidak maksimal. Walaupun usaha saya sudah maksimal, ini dikarenakan situasi lingkungan yang kurang mendukung. Selain daripada sinyal yang tidak maksimal, fasilitas yang dimiliki murid pun sangat kurang. Masih hitung jari yang mempunyai fasilitas HP Android. Namun saya tidak menyerah dengan hal ini, saya tetap laksanakan, yang walaupun pada sebelumnya ada 4 akun yang bersedia, namun pada akhirnya hanya 2 akun yang bersedia, dan itu muridnya bergabung. Dan tetap saya laksanakan karena ini sudah beberapa kali saya akan laksanakan dan selalu gagal karena tidak adanya yang memfasilitasi untuk masuk di room yang saya sudah sediakan, sehingga tetap saya laksanakan walaupun 2 titik atau 2 akun. Jadi pembelajaran kali ini saya merasa bahwa sangat kekurangan, dan tentunya pada pembelajaran yang normal saya akan berusaha memaksimalkan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri dan pembelajaran sosial emosional. Kalaupun pada nantinya tetap dilaksanakan dengan mode daring ini, tentunya hal-hal yang menjadi kekurangan akan saya benahi untuk memaksimalkan tentang pembelajarannya. Baik,
saya rasa cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.